ayat awal itu yang posisinya duduk dia begini begini puasa karena nggak puasa berdiri gitu. Ya Allahu Akbar juga puasa berdiri kata Quran ada jelasin kan Yaman Qu'udan atau junuban mampu berdiri mengerjakan sholat berdiri mampu duduk ya duduk mampu tidur berdiri berbaring ya berbaring rukunya gimana Allahu Akbar itu Sami Allahu liman hamidah yang begini Sami Allahu liman hamidah ada yang begini pernah angkat tangan ya Allahu Akbar juga nggak apa-apa cuma ngikutin siapa nggak apa-apa ini ngikutin siapa gitu kan Allahu Akbar takbir yang lain yang begini semua itu kan ada di sini lah jadi nggak sesuai dengan mata umum wilayah masyarakat kita kalau imamnya begini kenapa kita enggak boleh nggak mau nggak lebih ya silakan kalau imamnya seperti itu ya kita juga seperti itu kalau yang enggak jadi kita nggak ngikutin nah itu namanya taklid mengikuti itu taklid tayat akhir udah tayat akhir begini tayat akhirnya nggak dulu tayat awal lagi kalau dia bisa begini cuma dia bisa begini dua sama dengan tayat akhirnya ngikutin begini sering diajarkan dengan ajaran tersebut itu ini salat itu cuma lah si Hemi ke bikin kan bisa sholat lagi ngajar kayak ngono nah janganlah seperti itu mah nggak perlu di namanya dulu kan kita belum tahap belum mengerti kenapa sekarang harus disampaikan harus diberitahukan kepada seseorang karena ilmu itu semakin jangan pelit dengan ilmu al ilmu bila amal jika ilmu itu tanpa beramal nasajar bila samar bagaikan pohon yang tak berbuah gitu kan jadi al ilmu bila kitab jika belajar ilmu tanpa buku Al-Quran ataupun ajaran hadis dan Qurannya sama jadi orang paham orang cuma bisa menyampaikan tanpa dalil tanpa keterangan tanpa petunjuk gitu. Jadi sampaikan sesuai yang kita ininya sesuai materinya sesuai apa pelajaran yang judulnya kalau pasal ya pasalnya babnya ya babnya di situ kan sudah ada kandungan kata perintahnya ada kata Qurannya ada kata hadisnya ada hadis riwayat siapa gitu kan hadis itu terbanyak ada hadis mansuah doang ada hadis doib enggak seperti itu banyak hadis itu ada hadis mu'jam ada hadis matruk ada hadis doib ada hadis ahjam gitu kan hadis maudhu jadi kalau sedikit demi sedikit pahamnya begitu wah kitab ini doif ini nggak jelas yang nggak jelas tuh orangnya apa kitabnya gitu maka beli buku itu kalau kita ada yang mudah dapat dipahami dimengerti kita beli kitab ininya aja apa namanya yang ada artiannya misalkan bahasa Indonesianya ada dalil keterangannya kalau bahasa gundulnya itu tadi dengan orang yang sudah biasa memahami sesuai dengan kajian ilmu balaghahnya paham. Nah tapi kata orang banyak balaghahnya nggak paham repot dia terjemahnya aja balaghahnya nggak pernah disinggung-singgung karena apa dibaca dengan bahasa kayak akal tuh sama kata hatta roksiha saya sudah makan ikan kepalanya hingga katanya itu hingga buntutnya begitu saya sudah makan ikan kepalanya hingga buntutnya itu masih menerapkan apa huruf apa hatta itu kan sehingga memakan buntutnya maka ada orang bakhil kata si kucing bilang tadi
nungguin si tuanya makan ikan, semoga kalau nggak kepalanya ya buntutnya lah gitu. Kalau kepalanya sama enak juga, jadi makan juga lah buntutnya. Kepala buntutnya enak, katanya penceramah itu makan, berhubung sekarang banyak alat, dimasukin lah ke prestor gitu kan, ujungnya kepalanya enggak, dagingnya enggak, buntutnya enggak, tapi tulangnya pun enggak, kayaknya nggak kebagian semuanya gitu. Itu yang disebut namanya bakhilun, nggak berbagi dengan sesama. Jangankan dengan sesama, dengan hewan pun kalau kita peduli kasih. Jadi tajwid juga perlu gitu, tajwid juga. Nah, imamnya cukup orang-orang yang di pondok aja lah, ya enggak juga. Kita juga suatu saat bakal jadi imam. Udah pak, udah ya, imamin berarti di rumah aja. Orang musim hujan, orang masih dibangun, masih direhab, ataupun coronanya nambah parah, ada berita yang sangat maafnya ngomong lagi, udah di rumah aja saatnya sah nggak sah gitu. Tapi punya khusus ruangan ataupun kamar yang utama untuk beribadah. Kalau kamar sudah sempit untuk sholat, apalagi sudah berumah tangga, takut ada bab hal najis yang kita nggak tahu, selama itu kita nggak peduli ya. Misalkan di kamar tersebut khusus untuk suami istri, ya sholatnya kalau bisa ya jangan di kamar. Bukan nggak boleh di kamar, ada hukumnya makruh, nggak mendapat keutamaan. Karena dalam kamar itu ada tercampur dengan namanya mukhalatoh bab najis, entah itu air mani, entah itu air mandi, entah itu darah orang halangan, orang kotor, orang berhalangan hingga kotor gitu. Sholat di tempat yang sudah bersih bisa disahkan untuk di rumah juga. Misalkan nih masjidnya selalu untuk perbincangan percekcokan, sehingga nggak ada ketertiban, sehingga nggak ada kenyamanan. Gimana sholatnya di rumah? Lebih kita hindarin, atau hijrah ke masjid yang lain. Boleh gitu. Sholat di mana dia sah, memang fasilitas umum, siapapun boleh sholat di situ. Cuman berhubung maaf yang ngomong ada susunan kepengurusan, ikuti susunan kepengurusan dengan adil dan cermat. Jangan ini menjadi ibu selalu berkeras terus kan, bergontok-gontokan, gimana sholat ini juga. Jadi makmum juga mau nggak mau ada pertanyaan. Maka kata setan bisu tadi itu bilang, saya nggak mau urusan kalian, saya nggak mau ikut-ikutan. Nah, terus mau ikutin siapa? Kalau jadi makmum dan imamnya begitu. Ada sholat juga yang makruh kalau imamnya ini pasti cocok, basah, diperbincangkan, tapi dia ngamuk. Dari situlah ada hukum dosa ringan. Nggak cocok sama imamnya, jadi perbincangan, sudah jadi percekcokan kejadian, tapi dia masih ngamuk, makruh hukumnya. Udah wudu, baju bersih gitu kan, tapi hukum dalam hatinya masih dalam kemakruhan dengan imam saja. Jadi kalau si imam ini tidak cocok sih, diingetin bahasa ghairil maghdubi alaihim ghairil maghtu begitu. Jadi hurufnya berubah, cuma ini mesti mau berubah. Tapi kalau arti dia tahu, saya tahu itu huruf ghair, tapi bacaannya huruf bukan ghairil maghdu, ghairil maghtu di situ. Jadi kalau imamnya masih itu saja, segera dirubah, dimusyawarahkan. Jangan sampai imamnya itu aja, tapi banyak yang ngamumin, walaupun dia pintar, walaupun dia bisa. Nah, coba Cid Senar Banten, ada orangnya petal, ngomong R saja R, dia tahu hukumnya, dia pintar ngajinya, dia tinggi pengetahuannya, tapi dipilih menjadi imam.
sah nggak hukumnya? Karena pertanyaannya di antaranya masyarakat di Sinerbanten ini nggak ada yang mengetahui dan nggak ada yang mau, cuma orang yang batal yang siap. Urusan batal urusan Allah. Jadi semua Allah itu menciptakan langit dan bumi serta isinya disempurnakan, dibaguskan. Nggak ada yang namanya ini yang cacat, yang catat, nggak sah dalam sholat. Tapi dia ngerti, tapi dia mau, nggak sah sholatnya. Yang jadi pertanyaan besar satu, banyak orang pilihan, tapi ini terus yang dipergunakan. Itu namanya orang nggak tahu. Bahasanya nggak pernah dimusyawarahkan. Coba kalau dimusyawarahkan. Kan Rasulullah SAW setelah dia meninggal wafat umur 63 tersebut, yang meneruskan siapa? Bermusyawarah. Nah, jadi jangan berputus untuk bermusyawarah. Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, bermusyawarah siapa imamnya? Udah hanya Abu Bakar Siddiq saja, yang dekat dengan Rasul, yang persis mengetahui dengan Rasul, dan pertama-tama yang dekat dengan Rasul. Udah begitu Umar bin Khattab meninggal, apa? Abu Bakar Siddiq meninggal, siapa ujung-ujungnya? Umar bin Khattab. Terus dan terus itu melaksanakan hal tersebut gitu. Jadi kalau memang itu ada kisahnya, kenapa di tempat kita nggak dimusyawarahkan? Jadi imam itu siapa saja boleh jadi imam, boleh jadi imam. Cuman pertanyaan besar ini, jika makmumnya nggak cocok karena ketidaktahuan, kekurang pengetahuan dalam pengertian ibadah mengerjakan imam, gitu, bacaannya, jadi ingatkan lebih baik cari yang lain. Tapi syaratnya orang yang sudah mutamamimah, sudah sempurna, dia mempunyai keluarga. Gimana kalau orang yang belum punya keluarga? Orang di Mekah aja boleh anak kecil menjadi imam, ya tetap sah, boleh aja. Dia paham ilmunya, banyak hafalannya, bagus makrojnya gitu. Jadi gitu belajarnya. Jadi kita nggak cukup cuma gerakan sholat doang. Jadi ketika kita jadi imam nanti, kita bisa menjadi imam. Di situ siratal ladina, diganti siratal ladina, gitu kan. Sodnya itu monyong bukan sin. Siratal ladina, sin monyong, agak monyong. Siratal to bukan siratal ladina, ini monyong semua. Itu namanya bangsa tafkhim, bangsa tebal, atau huruf istiqla, huruf yang tinggi-tinggi. Kalau ha, sin, sa, jim tipis, itu bahasa ngajian. Tajwidnya begitu. Karena kalau nggak ngikutin tajwid juga berarti nggak ngikutin ajaran ulama dan juga nggak ngikutin ajaran Nabi. Gitu. Jadi kalau ngaji itu kita memang harus sedikit memahami di bagian pelajaran, biar sedikit kita berkah, sedikit manfaat. Tapi supaya lebih manfaat, yang sedikit aja manfaat, dibanyakin lagi lebih manfaat, salurin tugasnya. Jam berapa nih? Oke, sudah malam. 11. Ya. Mau pamitan Pak Ustadz ya. Istirahat dulu. Yang menyampaikan mendapat pahala, yang mendengarkan pun mendapat pahala. Amin, amin. Tanpa dikurangi sedikit pun. Karena ketika orang itu menyampaikan nilai-nilai positif kebaikan, tapi kalau mencari yang lebih baik, dia sampai ujung pun nggak akan mendapat kebaikan. Karena yang mencari yang lebih terus, mencari yang lebih baik aja lah. Ini mah nggak baik, yang baik berarti apa? Yang lebih baik itu, iya.